Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi di jalali wajhika wa azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat, yaitu berupa nikmat iman serta kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini, beberapa hal akan saya sampaikan di hadapan jemaah sekalian. Antara lain, yang pertama mengenai keadaan keuangan Masjid Al-Muhlisin selama bulan suci Ramadan. Saldo kas tadi malam sebesar Rp2.275.000. Pemasukan isi kota amal sebesar Rp845.000. Infak masjid atas nama almarhum Makmur Ibrahim sebesar Rp1 juta. Infak iktikaf dari nyonya almarhum Makmur Ibrahim sebesar Rp500.000. Jumlah pemasukan adalah Rp2.345.000. Pengeluaran biaya rutin setiap malam untuk kegiatan sholat tarawih, ceramah dan diskusi subuh sebesar Rp890.000. Fotokopi undangan berbuka 820 lembar kali Rp250 sebesar Rp205.000. Amplop undangan 2 dos kali Rp30.000 sebesar Rp60.000. Stabilo 1 buah Rp10.000. Piring plastik besar 15 buah kali Rp5.000 Rp75.000. Piring plastik kecil 10 buah kali Rp2.900 sebesar Rp29.000. Jadi jumlah pengeluaran sebesar Rp7.269.000. Jadi saldo kas pada malam ini sebesar Rp3.351.000. Selanjutnya mengenai nama-nama pembawa sajian berbuka untuk besok hari Kamis 14 Maret 2024 antara lain Nyonya Hati Kahar, Haji Bani Muin, Haja Andi Ratna Hasanuddin, Haja Hasna Baharuddin, Haja Salma Sampara, Nyonya Baharuddin, Haja Syarifah Dembela, keluarga Insinyur Haji Aspinata Esyam, Haja Minar Pamulis, dan kepada jamaah yang telah membawa sajian berbuka puasa dan mengisi kotak amal dan yang bertepap, kami dari panitia Amalia Ramadan mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan dipunahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya susunan acara yang akan berlangsung pada malam ini yaitu yang pertama adalah Hafzil Quran yang akan dibawakan oleh saudari kita yaitu Hanifah. Dan yang kedua, ceramah tarawih yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Muhammad Alif Masdar. Dan yang ketiga, sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan untuk ceramah subuh besok akan dibawakan oleh Ustaz Muhajir Syawir Dahlan, SPI SPD MPD. Demikianlah susunan acara pada malam ini yang insya Allah akan berlangsung secara berurutan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahfiz mari kita persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetap semangat semua walaupun keadaan yang begini. Apalagi ya, mohon maaf ya, saya serak-serak suaranya mungkin karena kecapean, karena kepadatan waktu juga ya. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah pinjamkan kepada kita untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dalam hidup itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kita patut bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika engkau bersyukur maka kata Allah, aku akan tambahkan nikmat tersebut. La in kafartum, jika engkau kufur, engkau sombong, engkau ingkar, hati-hati dalam kalimat Allah. Itu menggunakan adalah harfu taukid, di mana huruf itu adalah huruf yang menguatkan kalimat dahulu, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengazab bagi orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berada pada malam keempat bulan suci Ramadan. Kita sedang
bersyukur. Apa tanda syukurnya? Yaitu kita melaksanakan yang namanya sholat isya disertai nanti sholat tarawih secara berjamaah. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, disandingkan dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di permukaan bumi ini li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Ramadan ini kita tahu bahwasanya adalah yaumul siyam, di mana hari kita berpuasa pada siangnya. Yaumul qamah, di mana malamnya kita mendirikan namanya salat lail. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa yang telah berlalu. Ada hadis juga mengatakan bahwa mangqama, pada siapa yang mendirikan salat tarawih, salat tahajud pada bulan suci Ramadan dengan iman wa ihtisaban, dengan iman dan muhasabah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Maka alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lagi dipertemukan di khususnya bulan suci Ramadan ini. Ramadan juga dikenal menjadi Al-Quran. Karena kenapa? Karena Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah Al-Quran di mana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi apa? Menjadi suri tauladan, menjadi petunjuk, di mana Al-Quran itu bertepatan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itulah kita harus tahu apa sih fungsi peran dalam Al-Quran tersebut. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Dalam ayat ini, dalam kalimat balaghah khabari au inkari, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan namanya Al-Quran itu sebagai khabar, sebagai penyampai. Maka dari itulah alhamdulillah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan namanya Al-Quran di permukaan bumi ini untuk apa? Untuk kita pelajari, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Fungsi peran Al-Quran menurut Syekh Imam Al-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sufatul Tafasir, yang pertama adalah mau'izatun min rabbikum, ay mau'izatun min khaliqikum, di mana Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Mau'izatun min rabbikum, ay mau'izatun min khaliqikum, sebagai apa? Sumber belajar dari Sang Maha Pengajar. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Jawahirul Quran mengatakan bahwa seluruh ilmu-ilmu pengetahuan baik yang dahulu maupun yang akan mendatang semua berada dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran itu adalah fungsi peran dalam Al-Quran itu bagi kehidupan kita. Kenapa demikian? Apalagi datang bulan suci Ramadan. Apapun kita baca dalam Al-Quran itu berlipat ganda. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca saja satu huruf, falahu hasanah, maka akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu akan menjalar menjadi 10 kebaikan. La aqulu,
saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, alif itu adalah satu huruf, lam harfun, dan lam itu adalah satu huruf, wa mim harfun, dan mim itu adalah satu huruf. Jadi 3 huruf alif lam mim saja kita baca. Apalagi kita menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sungguh banyak pahala-pahala kita di datangnya bulan suci Ramadan. Yang kedua, fungsi pelajaran Al-Quran menurut Syekh Imam Al-Sabuni dalam kitab tafsirnya, Syifa'ul lima fis sudur. Apa yang maksud syifa? Yaitu obat. Jadi jika ada di antara kita itu melaksanakan namanya sesak, batuk-batuk, flu, kita merujuk dulu dalam Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran juga itu telah berjanji syifa'ul lima fis sudur. Dalam tafsirnya, ay yashfi ma fiha min asyirki wa syakki wa jahli. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan namanya Al-Quran sebagai apa? Syifa'ul lima fis sudur. Baik obat penyakit batin maupun penyakit zahir, semua berada dalam Al-Quran. Dan ketiga adalah hudan, hidayah minal dhalal, yaitu sebagai petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin." Itu adalah kitab, Kitab apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran Al-Karim, Sebagai apa? Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan bumi ini sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Boris Buker adalah salah seorang ahli bidang bedah asal Prancis, Bapak Ibu. Beliau itu berhasil masuk Islam karena kenapa? Karena berhasil mentadabburi, mengkaji namanya Al-Quran. Makanya kita itu tidak boleh juga ketinggalan mu'alaf, apalagi kita Islam tulen, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sejak kita pertama kali lahir. Maka dari itulah kita mentadabburi namanya Al-Quran. Beda itu kita cuma membaca qiraah dengan tadabbur. Jika menggunakan qiraah maka cuma membaca. Makanya itu jika ada anak kita ikut yang namanya simaan, bagusnya diubah namanya tadabbur bil Quran, yaitu mentadabbur yang namanya Al-Quran. Karena kenapa? Jika menggunakan kata sami'an, sima'an, berarti cuma mendengar saja, Beda kalau kita mentadabbur, yaitu menghayati. Sedikit-sedikit kita buka terjemahannya, bahkan sedikit-sedikit kita mempelajari yang namanya tafsirnya. Hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa lagi Bapak-bapak? Berapa lagi? Ini tidak perhatikan. Yang kelima, fungsi peran dalam Al-Quran menurut Syekh Imam Al-Sabuni dalam kitab tafsirnya, yaitu rahmatun di ahli iman, rahmat bagi orang-orang beriman. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, cintai yang namanya Al-Quran, tadabbur yang namanya Al-Quran, serta tafsirkan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Fa inna ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya di hari kemudian akan menjadi apa? Syafi'an, akan menjadi syafaat di ashabi, bagi pemiliknya. Tentu bagi pemiliknya, yaitu orang yang senantiasa menjaga dalam Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin inilah ceramah tahwi pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.